sebuah ruangan yang berukuran 4 kali 3 meter. Terdapat dua ruangan dengan ukuran yang sama, di mana sebagian depannya tertutup oleh sebuah trali besi yang biasa dikenal sebagai sel tahanan atau rumah tahanan, penjara, atau hotel prodeo. Keadaan sel malam ini telah terkunci dan terlihat para petugas yang mendapatkan jatah di malam hari sedang berkumpul di depan meja panjang yang terletak di samping sel. Sedangkan di dalam salah satu kamar tahanan terlihat Aji sedang duduk di atas ranjang yang hanya beralaskan papan. Aji memandang dengan tatapan kosong seperti sedang meratapi nasibnya yang entah mengapa ia bisa terjerat oleh kasus yang dialami anak buahnya yang bernama Arfan. Sebelumnya Aji menyuruh pulang kedua orang tuanya yang seharian ini sangat terpukul atas musibah yang menimpa Aji. Dan dengan beberapa penjelasan akhirnya kedua orang tua Aji memutuskan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Apalagi setelah Ibu Mary menjelaskan dan menasihati orang tua Aji yang awalnya tidak mau meninggalkan anaknya sendiri di kantor kepolisian bahwa semua akan baik-baik saja. Sebelumnya juga Aji telah menandatangani sebuah surat bahwa Aji memberikan kuasa kepada Ibu Mary untuk menjadi kuasa hukumnya. Maka besok Ibu Mary berjanji akan melakukan banyak hal untuk membuktikan ketidakbersalahan Aji. Karena menurut Ibu Mary asal ia bisa hadirkan bukti SMS dari Arfan mengenai pelunasan utang pribadinya ke Aji, maka dipastikan Aji bisa bebas. Dan saat ini di tangan Ibu Mary yang sudah memegang salah satu bukti yang akan menguatkan Aji nanti bahwa ia tidak bersalah, yaitu bukti transfer dana keluar dari rekening Aji ke rekening Arfan sejumlah 12 juta rupiah yang ia capture melalui internet banking yang sebelumnya diinformasikan oleh Aji. Walau terlambat karena saat itu Aji lagi kebingungan dan dasarnya memang dia seorang pelupa, maka saat diperiksa Aji tidak mengingat kejadian di mana ia melakukan transfer dana ke rekening Arfan. Dan herannya masa ia kepolisian yang memegang rekening koran dari rekening pribadi Arfan tidak melihat adanya dana masuk dari rekening Aji. Sungguh mengherankan menurut Ibu Mary. Maka sebelum Ibu Mary dan juga keluarga Aji meninggalkan kantor polisi, sempat menitipkan pesan bahwa Aji tidak usah berbicara ataupun mengobrol dengan Arfan dan teman-teman yang lainnya biar para penyidik tidak mencurigai adanya kerjasama selama di dalam sel. Dan juga sengaja Pak Kani tidak menyatukan Arfan dengan Aji dalam satu sel. Yang jelas, Aji hanya bisa berdoa dan berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Ditambah lagi betapa terkejutnya ia setelah bertemu dengan Sinta beberapa jam yang lalu. Saat Aji dikawal masuk ke dalam sel, tak sengaja ia berpapasan dengan Sinta. Aji mengingat apa yang ia katakan sebelum berpisah. Sin, Ji, kenapa lu? Kata Sinta yang terkejut melihat Aji. Sedikit kesalahpahaman, Sin, dan aku harap kamu tidak perlu memberitahukannya. Sinta sangat mengerti apa yang Aji barusan, di mana Aji menyuruhnya agar tidak menceritakan kejadian ini ke seseorang. Lu yakin? Tanya Sinta, dan Aji hanya mengangguk menjawabnya. Ya sudah, aku pamit dulu ya, kata Aji karena tak mampu berlama-lama bertetapan dengan Sinta. Dan tanpa Aji sadari, Sinta menatap kepergiannya dengan wajah yang penuh haru setelah mengetahui bahwa Aji sedang dalam masalah. Aji yakin bahwa Sinta mampu menutupi apa yang Aji hadapi saat ini kepada Reni. Ya, Aji tidak mau Reni mengetahui kondisi saat ini. Baru saja ia memikirkan Sinta, tiba-tiba suara trali besi terdengar. Deng-deng, siapa yang namanya Aji Prayoga? Bos, dipanggil tuh sama komandan, ujar salah satu penghuni sel, membuat Aji tersadar dari lamunannya. Oh iya, Aji beranjak dari duduknya, lalu terdengar sel bagian depan lapisan pertama dibuka. Tak lama, seorang petugas yang baru saja masuk terlihat sedang berdiri di depan pintu sel dan menatap para penghuni sel. Mana yang namanya Aji Prayoga? Tanya petugas itu. Saya, Pak, ujar Aji sambil mendekat. Ada apa ya, Pak?
Ada pembesuk kamu malam-malam tuh, untung saja cantik. Kalau tidak, saya tidak izinkan dia membesukmu, karena ini sudah lewat waktu orang membesuk tahanan, kata petugas itu sambil membuka pintu sel. Ayo ikut saya. Seorang pembesuk cantik, batin Aji sesaat. Terlihat Aji sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh petugas itu. Jantungnya terdengar begitu kencang, karena jelas apabila memang orang itu yang berada di dalam pikirannya datang membesuknya, maka ia akan malu tentunya. Cie, ada yang mau 86 nih, celetuk salah satu tahanan membuat Aji mengernyit. Tanpa menghiraukan setelah mengunci pintu utama dan pintu lapisan pertama sel dikunci, Aji mengikuti petugas itu meninggalkan sel menuju sebuah ruangan yang terletak di bagian samping. Dan sesaat Aji membaca tulisan di atas pintu, ternyata ruangan Kanit Sabara. Yuk, saat pintu dibuka, betapa terkejut Aji melihat Sinta yang sedang duduk di salah satu kursi dalam ruangan sedang bermain HP. Tuh pacar kamu, masuk di dalam aja, mau berlama-lama juga nggak apa-apa, ujar petugas itu, dan Aji masih saja merasa heran akan kedatangan Sinta malam-malam begini. Awas, 86-nya jangan terlalu berisik ya, lanjut petugas itu, makin membuat Aji mengernyit dan ada rasa penasaran dalam dirinya tentang istilah 86. Karena menurut Aji 86 itu artinya atur damai, apa hubungannya dengan kedatangan Sinta? Cih, dia malah melamun, dah buruan masuk, kata petugas itu sambil mendorong Aji untuk segera masuk ke ruangan. Hai Ji, kata Sinta sambil menatap Aji dengan mengulung mulutnya sendiri seperti menahan senyuman. Sini Ji, lanjutnya, menyuruh Aji untuk masuk ke dalam ruangan dan Aji hanya mengangguk. Lalu setelah masuk, ia duduk di salah satu kursi tepat di depan Sinta. Oke ya, saya tinggal dulu, kata petugas itu. Oke deh Pak, makasih, kata Sinta sambil mengedipkan mata kanannya ke petugas itu. Aji yang melihatnya merasa heran, namun yang pasti Aji sedikit merasa tenang, bisa keluar dari kamar tahanan walaupun hanya sebentar saja. Lalu saat petugas itu meninggalkan Aji dan Sinta dalam ruangan, saat itu juga Sinta segera beranjak dari duduknya lalu menutup pintu ruangan. Aji seakan cuek dan tidak mendengar deheman Sinta yang kembali lewat di depannya karena ia masih menunduk. Biar bagaimana ada rasa malu dalam dirinya, apalagi ia ketahui Sinta adalah sahabat Reni, seorang gadis yang pernah menjalin sebuah hubungan dengannya. Lu nggak usah malu, gitu Ji, santai aja kalimat gua, ujar Sinta. Sesaat Aji terlihat menarik nafasnya dalam-dalam lalu mencoba mengangkat wajahnya. Ia pun menatap wajah Sinta dengan penuh pertanyaan. Melihat kekhawatiran di wajah Aji membuat Sinta tersenyum simpul. Tenang, Reni nggak tahu kalau lu di penjara. Ups, walaupun demikian ada gelagapan di hati Aji saat mendengar pengakuan Sinta. Nah gitu dong, kata Sinta tanpa melepaskan pandangannya ke Aji. Oh iya, udah makan? Lanjutnya, sambil menunjukkan kantong kresek berwarna putih dan sepertinya sebuah nasi kotak yang telah ia beli sebelumnya ke kantor polisi. Udah, Aji menjawab sambil mengangguk pelan. Ya udah nih, kali aja lu lapar lagi, ujar Sinta sambil meletakkan kantongan itu di meja samping Aji. Mereka kembali terdiam. Aji memandang dengan tatapan kosong dan Sinta yang mengetahuinya hanya geleng-geleng kepala.